Para saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, berkah dalam. Bacaan yang kita dengar pada hari ini itu masih berbicara tentang persiapan datangnya akhir zaman. Pesan kuat yang masih sangat terasa adalah soal berjaga-jaga. Kalau kita diajak untuk memperhatikan pohon ara yang bertunas, berjaga berarti tindakan aktif untuk menemukan maksud dan jawaban. Sebelum memulai khotbah saya ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang pohon ara. Pohon ara adalah jenis pohon asli yang berasal dari Asia Barat atau Timur Tengah, dan hingga kini masih sering ditanam di daerah Palestina. Bersamaan dengan pohon anggur dan pohon zaitun, pohon ara tampil sebagai pohon berbuah yang paling penting dan paling bermanfaat di Israel. Dalam setiap tahunnya setidaknya ada 2 kali panen pohon ara, yaitu sekitar bulan Juni dan Agustus. Hasil panen pada musim panas disimpan untuk kegiatan pada musim dingin. Dan jika mengering, buah ara itu dibuat kue atau digantung pada tali. Tinggi pohon ara berkisar 6-9 meter. Memiliki cabang yang melengkung sehingga kadang-kadang muncul di semak yang sangat lebat. Batang dan cabang pohonnya licin. Kulitnya berwarna abu-abu perak. Daunnya lebar, berbentuk seperti tangan, menawarkan tingkat kemanisan yang luar biasa buahnya. Bacaan Injil yang baru saja kita dengar menyampaikan tentang kedatangan kerajaan Allah. Yesus memilih untuk menggambarkan ini dengan pohon ara. Bertunasnya pohon ara menjadi tanda bahwa musim semi segera tiba. Demikian pun dengan kerajaan Allah itu. Kerajaan Allah akan bertahta di dunia dengan ditandai sebelum adanya sebuah kesengsaraan besar. Perumpamaan tentang pohon ara menyatakan bahwa keselamatan sudah dekat. Diakhiri dengan bentuk lain dari kata yang sama. Kerajaan Allah sudah dekat. Perumpamaan singkat tentang pohon ara ini mau menjelaskan arti penebusan sudah dekat. Gambaran ini sangat cocok dengan teologi Lukas. Hanya setelah kekristenan melewati badai musim dingin dan mengalami penderitaan kematian yang nyata, kerajaan sudah dekat. Dengan menggunakan gambaran mekarnya pohon ara untuk menandakan berkat ilahi, Anda tahu sendiri, tidak ada orang lain yang perlu memberitahu Anda bahwa itu ada di sini atau di sana. Lukas menghilangkan kata ini dalam frasa sampai semua hal telah tercapai. Dan dengan demikian memberikan makna yang jauh lebih luas pada perumpamaan ini. Dengan demikian mengacu pada seluruh proses sejarah keselamatan. Sementara itu bacaan pertama dari kitab Wahyu menggambarkan dengan sangat baik, walau agak sedikit abstrak, perihal masa yang akan datang itu. Dikatakan di sana bahwa seorang malaikat akan datang dan melaksanakan penghakiman dengan menghancurkan setan, lalu mengurungnya selama ribuan tahun. Pada masa itu, kekuasaan dunia akan lenyap dengan begitu saja dan digantikan dengan kuasa kerajaan Allah yang digambarkan sebagai Yerusalem yang baru. Berbicara tentang berjaga menyambut kerajaan Allah, saya teringat akan almarhum oma saya ketika masih SMP dulu. Umurnya 75 tahun waktu itu, masih kuat. Oma saya itu tinggal seorang diri karena gak mau gabung dengan menantu supaya tidak merepotkan mereka, katanya. Maka saya disuruh untuk menemaninya. Kebiasaan unik oma saya ini sebelum tidur harus dipijat dengan balsem balpirik warna hijau.
Ini bukan promosi, tapi memang dia hanya mau balsem warna hijau, Valpyric ini. Gak mau juga merek yang lain. Biasanya sebelum tidur, setiap hari harus dipijat pakai balsem ini. Mulai dari kepala, leher, punggung, sampai kaki. Nah, setelah selesai dipijat, biasanya dia berdoa yang sama setiap hari. Dan itu selalu saya ingat. Semoga saya beristirahat dengan tenang dalam keabadian bersama Bapa di surga. Nah, kalau paginya biasanya dia terkadang duduk merenung. Aku masih hidup ya. Ya, mendengar itu saya bilang ya. Oma masih hidup, buktinya masih bisa bicara. Kadang dia cerita juga bagaimana ia sudah mengalami 3 kali koma. Dan ketika gawat diberi minyak suci. Dan dia langsung sadar kembali. Dia kadang merenung, apakah Tuhan tidak mau menerima saya? Saya pun menjawab dengan untuk menghibur dia. Oma, minyaknya yang mujarab, bukan Tuhan tidak mau menerima Oma. Nah, Oma saya ini merupakan contoh bagaimana kita menantikan kedatangan Tuhan dalam hidupnya. Bacaan kitab suci hari ini mengajak kita agar dalam kehidupan sehari-hari selalu dengan tiada henti mempersiapkan kedatangan kerajaan Allah setiap hari. Kerajaan Allah itu sudah dekat dalam hidup kita, bahkan sudah meraja dalam hidup kita. Sekarang kita diarahkan menuju sebuah keadaan kerajaan Allah yang sempurna. Untuk itu, perilaku hidup yang berkualitas, pertobatan dan perubahan sangat perlu pada masa-masa ini. Maka dari itu kita diharapkan bersiap supaya jangan didapati dalam keadaan berdosa dan tidak layak pada saat kerajaan Allah itu datang. Satu hal yang terpenting adalah bahwa kita melakukan kebaikan, membantu banyak orang, hidup dalam kasih, dan sempurna di hadapan Allah, bukan karena kita takut akan hari penghakiman itu, melainkan karena kita sungguh hendak mencintai Allah seumur hidup kita dengan berbagai tindakan dan perkataan yang menghadirkan Kristus sendiri. Hidup yang berkualitas sebagai seorang Kristiani adalah salah satu contoh perwujudan nyata dari bentuk cinta kita kepada Allah. Mari selalu mempersiapkan diri menyongsong kerajaan Allah itu. Sebagai penutup, saya akan mengutip kata bijak dari Bapa Padang Gurun. Dikisahkan di Skete, seorang penatua sedang berbaring menghadapi ajalnya, dan para saudara mengelilingi tempat tidurnya, mengenakan kain kafan padanya, dan mulailah mereka menangis. Tetapi orang tua itu tertawa sekali lagi sampai ketiga kalinya. Maka bertanyalah para saudara kepadanya, "Katakanlah kepada kami, Bapa, mengapa engkau tertawa sementara kami menangis?" Jawabnya, "Aku tertawa untuk pertama karena kalian takut mati. Yang kedua, karena kalian belum siap mati. Dan yang ketiga kali, aku tertawa karena dari jerih payah aku pergi kepada istirahat." Dan segera setelah selesai mengatakan hal ini, ia menutup matanya dan meninggal. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.